Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah, masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Untuk para sahabat ceria, para dokter, perawat, tenaga kesehatan lain, dan para pasien yang semoga Allah memberikan kesabaran dan kesembuhan, serta para pengunjung dan semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah pada kesempatan ini saya Igun Winarno akan menyampaikan amanah kultum Ramadan tentang hubungan pasien dengan nakes atau tenaga kesehatan. Sebagai satu hal pengingat di dalam kehidupan kita adalah bahwa kita hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan cobaan. Salah satunya adalah sakit, ya. Ini adalah ujian dari Allah untuk apa? Untuk menilai kesabaran kita dan keimanan juga, dan tentunya bagi para tenaga kesehatan yang sudah diberikan ilmu bagaimana bisa mengamalkan ilmunya terkait dengan ilmu kedokteran yang sudah diberikan. Ini juga sama-sama dalam bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia. Dalam Quran surat Al-Baqarah diantaranya keterkaitan satu ayat 155 sampai 57 kalau nggak salah. Dan di sini sudah jelas banget bahwa Allah berfirman, wala nabluwanakum bisa'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wala anfusi wasyamarati wa basyiri sabirin. Jadi segala cobaan itu endingnya adalah bagaimana kita bisa sabar. Tentunya termasuk dengan terkaitan dengan ini yang tadi saya sampaikan, ujian yang diberikan kepada pasien dengan sakitnya, para dokter dan nakes dengan ilmunya, ya. Ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita, pasrahkan kepada kita. Tentunya kita sama-sama kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita harus menyadari betul peran kita masing-masing di sini dalam kontekstual hubungan antara pasien dengan para nakes. Endingnya adalah tadi sudah saya sampaikan bahwa ujian ini harus kita hadapi dengan apa? Hadapi dengan rasa sabar, rasa ikhlas, ya, dalam menerima qada-qadarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sesuai janji Allah, kalau kita bisa seperti itu, maka kita akan mendapat, termasuk golongan adalah orang-orang yang akan mendapat ampunan, akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan tentunya kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah untuk bisa sampai kehidupan di nantinya dengan selamat. Dan terkait dengan ujian sakit ini pun Allah sudah berfirman sangat jelas, ya. Faida maritu fahuwa yasfin. Jadi dan apabila aku sakit, dialah Allah yang maha menyembuhkan aku. Jadi yakinlah buat para pasien-pasien, dan yakinlah kepada para dokter dan nakes, mudah-mudahan ilmu kita juga bermanfaat buat pasien-pasien kita. Lalu mungkin terkait dengan kondisi ini, kita akan bertanya, mengapa orang sakit mesti berobat ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit, atau yang lain? Nah, ini dia dalam Al-Quran juga sangat jelas bahwa waslu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan atau ilmu jika kamu tidak mengetahui. Ya tentunya kalau dokter sakit, dia tahu ilmunya, dia akan berobat sendiri. Tetapi manakala sudah tidak sanggup, dia akan berobat ke dokter yang lain. Jadi ayat ini menegaskan bahwa dalam hal kesehatan kita harus berkonsultasi kepada ahlinya. Di antaranya siapa? Ya dokter, tenaga medis, karena mereka itu dibekali dengan ilmu yang terkait dengan itu. Dan yakin pula lah bahwa Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga menurunkan
obatnya. Maka Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menurunkan segala sesuatu ya pasti ada petunjuknya. Maka tugas kita itu hanya apa? Hanya ikhtiar, hanya sabar dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan segera diberikan petunjuk. Nah, jadi kondisi ini adalah menunjukkan bahwa setiap penyakit itu yakinlah pasti ada obatnya. Dan manusia itu yaitu tadi hanya diperintahkan untuk mencari solusi dengan ikhtiar, ya, bersabar. Salah satunya adalah dengan menuju berobat ke tenaga medis. Jadi yakinlah dengan cobaan ini, utamanya sakit, bahwa kita ini harus kuat, ya. Kita ini harus kuat dengan cobaan ini. Kita harus berikhtiar, bersabar kepada Allah, karena kita pun sesuai dengan ikhtiar kita itu Allah pun berjanji, la yukallifullahu nafsan, ya, la yukallifullahu nafsan illa usahalaha ma kasabat. Jadi Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, dan berbahagialah bagi orang-orang yang bertakwa, bertawakal. Jadi maka untuk para saudara-saudara kita yang sedang sakit, termasuk juga para dokter, ya, maka marilah kita sama-sama bismillah. Insya Allah ya, apa yang kita lakukan ini sudah benar, datang ke dokter atau ke rumah sakit, ya. Jadi sudah benar kita ketemu dengan para yang punya ilmu, ya, untuk mencari pengobatan. Mudah-mudahan ya dari ikhtiar, dan semestinya ini adalah bagian dari iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah ragu dengan ikhtiar kita, ya, karena Allah pun di dalam surat Ar-Ra'd juga berfirman, ya, innallaha yuhayyiru ma biqaumi hatta yuhayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak mengubah, ya, keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi ayat ini pun menegaskan bahwa kalau kita hidup di dunia, segala hal yang kecil kecuali semuanya dijalankan dengan lillah, itu akan menjadi pahala kita, ya. Ikhtiar pun ada petunjuknya, ya, bahwa kita harus berikhtiar, selalu berharap kepada Allah, ya. Lalu terkait dengan hubungan ini, apa tugas para dokter, perawat, dan lainnya menghadapi ikhtiar pasien-pasien ini, ya? Perlu diingat buat teman-teman semuanya, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 Allah pun berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ayat ini menunjukkan bahwa marilah para dokter, nakes, semuanya lillah, karena Allah, ya. Karena udah jelas-jelas diperintah, kita udah punya ilmunya, maka marilah kita berikan pertolongan kepada para pasien-pasien kita yang bertemu kita di rumah sakit, karena mereka pun sedang berjuang, ya, sedang berjuang untuk menyembuhkan penyakitnya. Karena apa, ya? Karena mereka menjalankan perintah Allah. Jadi kita harus sambut, ya, harus sambut pahlawan-pahlawan, ya, yang sedang menjalankan perintah Allah untuk bertemu dengan kita, ya. Kita harus berikan pertolongan, ya, sesuai dengan keilmuan kita. Seperti Rasulullah SAW bersabda, ya, jadi barang siapa yang meringankan kesulitan, ya, seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di hari kiamat. Nah, ini mudah-mudahan dengan kita membantu orang yang sedang berikhtiar, yang sakit, adalah Allah memberikan jalan bagi kita agar nanti kita para dokter, nakes, semuanya di akhirat itu dimudahkan jalannya. Siapa tahu pada saat kita berjalan di Shiratal Mustaqim, tiba-tiba ada pasien, ya Allah, ya Rob, beliau adalah dulu yang menolong saya dengan kebaikan, dengan ilmunya sebagai dokter, sebagai perawat, ya Allah, tolong, ya Allah, lancarkanlah. Siapa tahu walau alam ini sebagai jalan pertolongan kita dalam di hari perhitungan nanti kan bisa aja terjadi, ya. Maka dalam Al-Baqarah 195 pun, ya, Allah berfirman juga, ya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan selalu dikuatkan ini, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka, ya, ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ini sebuah hadis riwayat Muslim, ya, tentunya ini hadis yang sahih. Jadi inilah janji-janji yang Allah terkait hubungan antara dokter, nakes. Ini banyak sekali, ya, dalil-dalilnya. Jadi yakin nama kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Maka di bulan Ramadan ini
Mari kita sadari ya bahwa seorang dokter, perawat atau tenaga kesehatan lainnya membantu pasien yang sedang berikhtiar dalam menghadapi ujian sakit adalah ladang pahala yang begitu besar. Maka mari kita sambut ya ini dengan apa? Dengan lillah, karena Allah untuk menolong. Berikan senyuman, sapa dengan salam, assalamualaikum ya, atau iringi dengan doa, ya Allah, inilah orang yang menghadap padaku ya Allah untuk memberi pertolongan, minta pertolongan padaku karenamu ya Allah, sembuhkanlah ya Allah pasien ini. Kita doakan dan ciptakan kehangatan agar pasien lebih bersemangat dalam berikhtiar ya menuju kesembuhannya. Jadi kita sambut ya, berikan edukasi, berikan bahwa kita saling menyemangatlah dengan keislaman dan lain sebagainya. Lalu bagi para pasien bagaimana? Ya, yang pertama udah jelas perintahnya tadi, bersabarlah dalam menghadapi cobaan rasa sakit, dan tentunya juga bersabarlah dalam berinteraksi dengan tenaga kesehatan. Mungkin ada tenaga kesehatan yang sedikit keterlambatan, ada sesuatu yang kurang berkenan ya. Ya, semua itu karena cobaan, marilah kita hadapi dengan sabar. Hindarkan caci maki, hindarkan marah ya. Mudah-mudahan dengan kesabaran dan ikhlasan panjenengan semua yang sedang berobat, justru itulah ladang jalan untuk mencapai kesembuhan. Jadi sebagai akhir, marilah kita sama-sama berdoa untuk para tenaga kesehatan. Semoga diberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan, dan tentunya untuk pasien semoga diberikan kesabaran, diberikan kesembuhan dengan sempurna ya. Dan semoga pula kita ini semua diberikan petunjuk oleh Allah dalam jalan kemudahan sesuai dengan peran masing-masing. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, sedikit banyaknya apabila ada kekurangan mohon maaf. Semoga kultum ini ya ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesabaran. Sekali lagi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.